Tajwid yaitu meluruskan makhraj, meluruskan tempat keluarnya huruf sehingga sesuai dengan tatanan lughah al-Arabiyyah. Artinya tidak keluar, tidak merubah makna. Setidaknya itu. Nah, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Wa tafahumihi, dan memahaminya. Seseorang memiliki ilmu yang amat sangat banyak, namun dia tidak memahami dengan benar, itu pun juga akan menyesatkan. Oleh karenanya penting kita memahami Al-Quran sebagaimana datangnya, sesuai dengan apa yang Allah turunkan, sehingga tidak ada takwil yang batil, sehingga tidak ada mereka-reka, oh ini maksudnya itu, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Kita mempelajari bagaimana Nabi SAW menjelaskan Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan itu kita akan memahami secara utuh. Karena Al-Quran dan sunnah ini harus berjalan bersama. Harus berjalan bersama. Tidak bisa kita ambil salah satunya dan membuang sebagian yang lain. Karena Nabi SAW menyatakan, Inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Jadi harus berjalan bersama antara Al-Quran dan sunnah. Terkadang di dalam Al-Quran dijelaskan umumat. Contohnya aqimis shalah, tegakkanlah salat. Ya. Namun tidak diajarkan di dalam Al-Quran salat itu seperti apa. Maka Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mempelajari bagaimana Nabi SAW mengajari para sahabat salat. Nah, jadi harus berjalan bersama. Qala wastima'ih. Begitu juga mendengarkan Al-Quran. Ya. Nabi SAW senang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh sahabat-sahabatnya. Artinya terkadang dengan kita mendengarkan ayat-ayat Allah ini sebagai pengingat. Ya, sebagai apa? Sebagai pengingat. Sehingga kita sadar, sehingga kita apa? Kita tahu bahwasanya kita telah melakukan kesalahan. Oleh karenanya Allah menyatakan apa? Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran. Bagi siapa yang takut akan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Qala wa taghlibu 'ala man taraka dzalik. Kemudian tegas, ya, Islam tegas bagi mereka-mereka yang meninggalkan mempelajari Al-Quran, bagi mereka-mereka yang tidak mau memahaminya dengan benar dan mendengarkan Al-Quran. Kemudian beliau memasukkan sekian dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Tidak ada, ya, sedikit pun dari apa yang beliau sampaikan sebagai ucapan atau turut andil dalam menjelaskan ayat dan hadis. Artinya beliau mencukupkan dengan dalil-dalil yang datangnya dari dua wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Qala wa qaulullahi ta'ala wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Ayat yang pertama yang beliau jadikan penguat atas bab yang beliau letakkan. Jadi murni dari ucapan beliau adalah bab wajibnya mempelajari Al-Quran, memahaminya, mendengarkannya, dan tegasnya Islam bagi mereka-mereka yang meninggalkan perkara-perkara tersebut. Ini ucapan beliau. Selebihnya adalah dalil untuk memperkuat apa yang beliau sampaikan. Nah, ini mengajari kita, mendidik kita, sehingga kita
tidak berkata dan berucap kecuali dengan dalil. Artinya dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, maka harus di sana ada pegangan, ada patokan. Yaitu dua hal yang penting, yaitu kita mengikhlaskan karena Allah dan mengikuti Nabi SAW dalam setiap amalan kita. Ini harus ada landasannya. Ya. Karena agama ini perkaranya tauqifiyah. Ketika itu kaitannya dengan ibadah. Adapun kaitannya dengan muamalah, maka hal yang bermanfaat itulah yang baik. Ya, ini perlu kita fahami. Maka dalam ayat ini, dalam surat Al-Isra di sini, beliau katakan atau beliau jadikan sebagai penguat atas bab ini, Allah menyatakan waja'alna ala qulubihim. Kami jadikan atas hati-hati mereka, yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang kafir. Ya. Karena mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang datang dari Allah, apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka Allah jadikan pada hati mereka akinnah, yaitu di dalam hati mereka Allah subhanahu wa ta'ala berikan penutup. Ya. Akinnah jamak dari kinan, maknanya adalah sesuatu yang menutup hati. Hatinya tertutup, hatinya keras, tidak mau mendengarkan kebaikan. Ya, bahkan ketika mendengar pun mereka tidak akan memahami. Ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada siapa saja dari makhluknya. An yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Allah jadikan penutup di dalam hatinya sehingga mereka tidak paham. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka ada waqra. Al-wiqru ya adalah al-himl. Maknanya al-himl. Sesuatu yang berat, sesuatu yang thaqil, sesuatu yang ketika diletakkan sulit untuk dibuka, sulit untuk diangkat. Maka Allah letakkan penutup yang sangat berat sehingga apa? Al-haq tidak masuk di telinga mereka. Maka beliau rahimahullah ingin berdalil dengan ayat ini bahwasannya hukuman bagi mereka-mereka yang jauh dari al-haq, jauh dari mendengarkan ayat-ayat Allah, jauh dari mendengarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka Allah hukum hati mereka diberikan penutup. Tidak cukup pada hatinya saja, namun pada pendengarannya pun demikian. Walaupun secara zahir tidak kita jumpai apa-apa, akan tetapi dari tidak maunya mereka dan tidak pahamnya mereka terhadap al-haq, ini adalah bukti dari apa yang Allah firmankan, wa fi azanihim waqra. Di telinga mereka ada penutup. Nah, ini ayat pertama yang beliau gunakan sebagai dalil. Selanjutnya, qala ta'ala, ayat yang lain yang menguatkan apa yang beliau sampaikan daripada bab, menunjukkan wajibnya kita untuk terus mempelajari Al-Quran, untuk terus memahaminya sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya kata Allah, sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek yang melata di sisi Allah adalah mereka yang summul bukmul ladzina la ya'qilun. As-sum maknanya as-sum adalah tidak mau mendengar. Ini sejelek-jelek manusia. Al-haq datang kepadanya tapi tidak apa? Tidak berdampak sedikit pun pada dirinya. Nah, ini pun uqubah. Ya, balasan bagi mereka-mereka yang tidak mau mendekati Al-Quran dan tidak mau tahu atasnya. Begitu juga al-bukmu, maknanya al-bukmu yaitu seseorang tidak bisa bicara.
Walaupun dia tahu al-haq, tapi tertutup lidahnya, tertutup lisannya untuk menyampaikan. Ini pun juga hukuman yang lain. Sebabnya apa? Karena mereka i'rad anil Quran, berpaling daripada Al-Quran, menjauh daripada Al-Quran. Hal ini barakallahu fikum yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini, ini adalah keadaan orang-orang kafir. Namun mereka yang menyatakan dirinya bagian dari kaum muslimin tapi keadaannya sama, maka dihukumi sama. Maka jangan sampai kita menghajar Al-Quran, jangan sampai kita memboikot Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Kita pelajari, kita baca, kita dengar, dan kita pahami. Artinya belajar maknanya, belajar tafsirnya, sehingga hidup kita dibimbing dengan sebaik-baik al-kalam, yaitu kalamullah. Alladzina la ya'qilun, maka Allah pastikan mereka bukan orang yang berakal. Kenapa? Aqlus salim, akal yang sehat, ini tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Tidak pernah bertentangan dengan nas. Jadi ini adalah akal yang dipuji dalam Islam. Kata Imam Abu Hatim rahimahullah, bahwasanya akal yang ada pada manusia ini ada dua. Ada akal secara matbu', tertanamkan dalam tubuh manusia. Dan yang matbu' ini tidak akan berjalan kecuali dengan yang masmu'. Artinya dia mendengar kebenaran, dia menerima al-haq, menerima Al-Quran, menerima as-sunnah, menerima yang baik-baik. Maka harus berjalan dua-duanya, antara yang masmu' dan yang matbu'. Salah satunya tidak mungkin. Ya. Ketika dia punya yang matbu', tapi dia tidak mau mendengar yang masmu' tadi, dia tidak mendengar Al-Quran, dia tidak mendengar as-sunnah, maka jadinya rusak. Ya, jadinya rusak. Hatinya berpenyakit yang demikian ini. Karena tidak masuk kepadanya asupan-asupan. Tidak masuk padanya tazkir. Tidak masuk padanya pengingat. Ya, jadi harus berjalan bersamaan. Ala kulli hal. Jadi mereka bukanlah orang yang berakal karena mereka tidak mau mengambil daripada Al-Quran. Kemudian qala, itu ayat selanjutnya, sebagai dalil yang beliau gunakan untuk mendukung bab wajibnya mempelajari Al-Quran dan memahaminya. Qala wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah. Jadi sebaik-baik hal yang mengingatkan kita kepada Allah adalah Al-Quran. Ya, adalah apa? Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit, kehidupan yang dhanka, ya, kehidupan yang membuat dirinya tidak nyaman, kehidupan yang membuat dirinya tidak tenang, ya. Maka di sini barakallahu fikum terdapat dalil yang jelas dan gamblang bahwasannya mereka yang meninggalkan Al-Quran adalah orang-orang yang tercela. Ya, orang-orang yang tercela. Maka mereka akan dihukum dengan apa? Kehidupan yang dhanka. Kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan kehidupan dhanka yaitu kehidupan yang sempit atau azabul qabr. Kata para ulama, yang dimaksud adalah dia akan mendapatkan azab al-qabr karena sebab berpalingnya ia dari mempelajari Al-Quran, berpalingnya ia dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika demikian keadaannya, seseorang ini akan jauh dari bimbingan. Sholat dia pun tidak sholat,
puasa pun tidak peduli, kemudian kepada sesama juga tidak mau memperdulikan, kehidupannya seperti binatang, ya. Bahkan terkadang binatang pun masih jauh lebih apa? Masih jauh lebih baik, ya. Manusia seperti ini, mereka punya hati sebagaimana apa yang Allah firmankan, lahum qulubun, mereka punya hati, lakin la yafqahuna biha, akan tetapi mereka tidak memahami dengan hati yang mereka miliki. Walahum azanun, dan mereka juga punya telinga, la yasma'una biha, namun mereka tidak mendengar dengan telinga itu. Walaupun secara hakikat dia mendengar, bukan orang budak, tapi mereka tidak mau mengambil apa yang mereka dengar daripada al-haq. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata, akan tetapi mereka tidak melihat dengan matanya, walaupun tidak buta. Artinya kebenaran di hadapan matanya seolah-olah kebenaran itu adalah kebatilan. Nah, ini yang seperti ini sudah rusak hatinya. Ya, manusia yang sudah rusak dan semua panca inderanya walaupun zahirnya nampak, akan tetapi panca indera itu tidak memberikan kebaikan untuk dirinya. Maka yang seperti ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang berat kelak. Ketika wafatnya dia akan mendapatkan azabu al-qabri. Kemudian selanjutnya setelah Al-Quran, ini kebiasaan beliau sebagaimana sering kita lewati pada bab-bab sebelumnya dan juga bahkan pada kitab-kitab yang lain, beliau ini rahimahullah tidak pernah berbicara kecuali dengan dalil. Dan dalilnya ini imma dari Al-Quran, yang pertama ibtidaan, yang pertama beliau gunakan ayat-ayat, kemudian setelahnya baru beliau masukkan hadis. Beliau masukkan apa? Al-hadis. Selanjutnya qala an Abi Musa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal 'ilm, kamathalil ghaithil kathir, asaba ardan fakana minha naqiyyah, qubilatil ma' فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منهم طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فكه في الدين فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم." Di sini kata Nabi SAW, permisalan apa yang diriku diutus oleh Allah dengannya daripada petunjuk dan ilmu, itu kata Nabi SAW ibarat ghaith, ya, hujan yang lebat. Ya, ghaith adalah hujan yang banyak yang lebat. Asaba ardhan, yang kemudian mengenai sepotong tanah, sepotong bumi Allah Subhanahu wa taala dimanapun yang dituruni hujan. Fakana minha naqiyah, maka darinya naqiyah, ya, yaitu tanah yang bersih, ya, yang putih, ya, artinya yang putih yang tidak ada penyakit, ya, tidak ada sesuatu yang merusak. Qubilatil ma, kemudian tanah tersebut menerima air, maka fa'ambatatil kala wal ushb, kemudian karena air hujan tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman dan rerumputan yang amat sangat banyak, yaitu ard naqiyah, ya, tanah yang tentunya tidak ada binatang-binatang di situ, tidak ada belalang yang merusak tekstur tanah, sehingga tanah tersebut mudah untuk kita tanami.
ini dipermisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang yang punya ilmu, yang tafaqquh fid din, ya. Kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada selainnya, ya. Maka dia akan ditanami dengan al-ushb al-katsir, yaitu tumbuh-tumbuhan, rerumputan yang banyak. Wa kanat minha ajadib, yang sebelumnya tanah tersebut yaitu ajadib, ya, dikatakan ajadib maknanya keras. Tanah tersebut ketika hujan dia menahan air, tidak bisa tidak bisa meminum air tersebut, tidak bisa menyerap air tersebut dengan cepat. Tanah bebatuan biasanya seperti ini, ya. Namun amsakatil ma, nah, tanah ini yang naqiyah tadi, dia menahan air dan mengambil manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikianlah seorang alim, ya. Ya, seorang alim diibaratkan tanah yang bisa menerima air hujan tadi, kemudian menyerapnya dan memberikan manfaat kepada manusia. Fasyaribu wasaqaw wa zara'u. Kemudian manusia pun meminum dari air tersebut. Air tersebut bisa didapat dari sumurnya. Wasaqaw, dan bisa menyirami tanaman-tanaman yang lain. Wa zara'u, dan mereka pun juga bercocok tanam dengan air tersebut. Ya, ini bumi yang apa? Bumi yang bisa memberikan manfaat, siap untuk digunakan oleh para petani. Ya, sebagaimana seorang alim yang bisa memberikan manfaat kepada selainnya. Wa asaba minhum ta'ifatun ukhra. Kemudian hujan tersebut diberikan kepada bagian tanah yang lain. Innama hiya kay'an. Tanah tersebut adalah tanah yang kay'an, yaitu tanah yang luas, ya, kay'an yang mudah, yang kemudian tanah tersebut tidak ada yang tinggi, rata semuanya, dan tidak ada yang turun sekali. Ini disebut tanah apa? Tanah kay'an, tidak ada bebatuan padanya. Akan tetapi tanah tersebut tidak ditumbuhi oleh apa? Oleh rerumputan, tidak ada di sana pohon-pohonan, artinya tidak akan memberikan manfaat, ya. Yaitu hujan turun di tempat tersebut, la tumsiku ma'an, tanah tadi tidak bisa menerima air, ya. Ada hujan pun tidak akan bermanfaat, wala tunbitu galaan, dan tanah tadi tidak tumbuh padanya apa? Rerumputan, ya, tidak tumbuh padanya rerumputan, bahkan tidak dijadikan objek untuk dipekerjakan oleh para petani tanah tersebut. Fadzalika mathalu man faqiha fid dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Demikian permisalan orang yang bertafaqquh fid din, orang yang mempelajari ilmu Allah, termasuk padanya mempelajari Al-Quran. Maka ketika seseorang mempelajari Al-Quran, fa'alima wa 'allama, maka dia akan mempelajari dan akan mengajarkan orang lain. Artinya, barakallahu fikum, apa yang kita pelajari daripada Al-Quran, ketika apa yang kita pelajari tidak membuahkan al-fahm, tidak membuahkan pemahaman, kemudian dari pemahaman itu tidak membuahkan amal bil ilm, tidak membuahkan amal, dan tidak membuahkan setelahnya ad-da'wah, yaitu kita menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran, maka sebagaimana tanah tersebut yang tidak bisa memberikan apa-apa, tidak akan ada manfaatnya. Jadi kita capek belajar, namun apa yang kita pelajari tidak memberikan manfaat. Maka yang baik itu adalah fa'alima wa 'allama. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan permisalan orang-orang yang tidak mau mempelajarinya sama sekali. Ya. Mereka sebagian manusia tidak mau mempelajari ilmu sama sekali. Jadi di sini barakallahu fikum, manusia ini ada beberapa kelompok.
Ya, jenis manusia mereka yang belajar kemudian beramal dan mengajarkan selainnya. Inilah yang disebut warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kemudian ada jenis manusia, dia punya ilmu, dia belajar dan dia mengajarkan selainnya, namun dia tidak mau beramal. Tidak mau beramal dengan apa yang ia miliki. Ya, maka jenis yang kedua ini, barakallahu fikum, apa yang ia pelajari akan menjadi hujjah kelak yaumul qiyamah. Akan menuntut, akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala bahwasanya fulan ini mempelajari Al-Quran hanya ingin dianggap sebagai seorang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Dia tidak mau beramal dengan apa yang ia pelajari. Kemudian jenis yang ketiga adalah orang yang jahil, ya, orang yang jahil atau bahkan orang yang punya ilmu tapi dia tidak mau beramal, ya, tidak mau beramal dan tidak menyampaikan kepada selainnya. Maka ini syarr, ya, orang yang jelek, dia jahil, tidak mau belajar. Ya, bagaimana dia untuk mengajarkan kepada yang lain? Maka ini jelek, ya, yang seperti ini. Adapun yang terakhir adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini mereka tidak masuk pada agama ini sama sekali. Ya, yang disebutkan di dalam ayat ini yang dibacakan atau disampaikan oleh penulis rahimahullah adalah tentang orang-orang kafir. Allah jadikan pada hati-hati mereka akinnah. Allah jadikan penutup di hati-hati mereka, ditutup telinga mereka. Ini hukum asalnya ditujukan kepada mereka orang-orang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka di sini barakallahu fikum, dalam hadis ini terdapat tercelanya mereka yang berpaling daripada ilmu, dan sekaligus terdapat motivasi untuk kita senantiasa belajar. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Talabul ilm itu, menuntut ilmu itu, semenjak kita berada di buayan, semenjak kita tahu, semenjak kita mengerti, sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita. Itulah masa seseorang belajar. Nah, qala, hadis yang terakhir daripada bab ini, qala an Ibnu Amr, dari Ibnu Amr, yaitu Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau masuk Islam sebelum bapaknya, yaitu Amr bin As. Bapaknya Amr bin As ini masuk Islam setelah anaknya masuk Islam dengan syarat, ya. Amr bin As masuk Islam meminta syarat kepada Nabi SAW agar Allah mengampuni dosa-dosa saya sebelumnya. Maka kata Nabi SAW, "Ama alimta, tidakkah engkau tahu annal Islam yahdim ma kana qablahu?" Islam ini ketika engkau masuk padanya menghapus semuanya yang telah lalu. Maka beliau pun masuk Islam dan memperbaiki keislamannya. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala irhamu turhamu. Nabi SAW menyatakan irhamu turhamu. Irhamu, sayangilah, niscaya kalian akan disayangi Allah. Maknanya, tebarkanlah kasih sayang, niscaya Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Ya, di sini pada potongan ini, potongan hadis ini terdapat bahwasannya Islam ini datang dengan kasih sayang. Bahkan diutusnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kita mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala senang
manusia berpegang dengan akhlak tarahum, saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya di sana terdapat syariat ingkarul mungkar. Syariat ingkarul mungkar, kita mengingkari kemungkaran. Karena apa? Karena kita cinta kepada saudara kita. Karena kita sayang kepada saudara kita. Maka Nabi memerintahkan sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan irhamu man fil ardi. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini. Qala turhamu, niscaya Allah akan menurunkan rahmatnya. Ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas. Kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai', fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun." Rahmatku ini luas, mencakup segalanya, dan akan aku berikan kepada mereka-mereka yang bertakwa. Artinya barakallahu fikum, di antara bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah adalah kita menyayangi saudara kita, menyayangi orang lain. Ketika mereka terjerumus pada kesalahan, kita ingatkan. Ketika mereka salah pada satu hal, kita pun memilih cara yang terbaik untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Qala waghfiru yaghfirullahu lakum. Kemudian kata Nabi SAW, maafkan, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Maka di sini Nabi SAW memotivasi kita untuk memiliki sifat pemaaf. Karena sifat pemaaf ini adalah ciri-ciri ahli jannah. Allah ketika berbicara tentang orang yang bertakwa, tentang orang yang beriman, tentang penduduk surga, ya, mereka itu adalah apa? Wal 'afina 'anil nas. Mereka ini memaafkan manusia. Ya, oleh karenanya generasi terbaik umat ini mereka mengambil ayat-ayat yang semisal ini untuk apa? Untuk berusaha mendinginkan hatinya, untuk berusaha memaafkan orang lain. Ya. Ighfiru yaghfirullahu lakum. Maafkan, karena dengan itu akan menjadi sebab Allah menurunkan ampunannya. Qala wailul lil akma'il qaul. Celaka, wail maknanya wail adalah nama wadi di neraka jahanam. Ya, nama lembah yang ada di neraka jahanam. Artinya ancaman. Celaka bagi mereka yang akma'il qaul. Akma' ini jamak dari koma', yaitu corongan. Maknanya apa? Mereka yang seperti corongan, mendengarkan al-haq tapi tidak tersisa sedikit pun, tidak membekas. Dia mendengarkan, keluar lagi, mendengarkan, keluar lagi. Ya, maka ini adalah syahidnya. Beliau memasukkan hadis ini, yaitu penyusun kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjadikan hadis ini sebagai dalil daripada bab mereka yang mendengarkan kebenaran namun tidak memahaminya dengan baik, bahkan tidak berdampak sedikit pun, maka mereka pun termasuk orang-orang yang terancam. Terancam dengan apa? Dengan neraka. Wailun li akma'il qaul. Neraka bagi mereka-mereka yang seperti corongan, mendengarkan kebenaran tapi lewat begitu saja. Wa wailun lil musirrin. Dan celaka bagi mereka-mereka yang musir. Artinya musir yaitu orang-orang alladzina yusirruna ala ma fa'alu. Mereka yang sengaja melakukan perbuatan-perbuatan wa hum ya'lamun, dan mereka tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun juga terancam. Maka ini barakallahu fikum, ya. Sekian dalil ini. Beliau rahimahullah ingin berdalil dengan beberapa adillah ini atas bab wajibnya bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan memahaminya serta mendengarkan Al-Quran, serta ancaman. Ya, dalam hadis ini terdapat ancaman bagi mereka-mereka yang meninggalkan untuk apa? Ta'allumul Quran, memahaminya dan mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Ini yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.